wabarakatuh wabarakatuh. Nah, yang terhormat Bapak Kuswomo Mojokerto, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perkantoran dan keasikan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelas 3 akan membuat video pembelajaran tentang struktur organisasi kantor. Untuk itu saya selaku pemateri yakni Belajar Anda dan saya secara tidak bisa saya tidak menggunakan hari. Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan ke video pembelajarannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi kantor. Nah, untuk kita apa sih struktur organisasi kantor itu? Jadi, struktur organisasi kantor itu adalah bagian fundamental dalam perusahaan yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dan membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, struktur organisasi kantor ini berupa struktur fungsional, matriks, data, bagian departemen dan divisi, serta struktur organisasi komputer. Nah, masing-masing jenis struktur organisasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan dan dipilih berdasarkan kebutuhan kantor atau perusahaan dan lingkungan eksternal. Terus untuk selanjutnya yaitu contoh struktur organisasi kantor dalam kantor. Nah, jadi struktur organisasi kantor yang baik dan benar menurut Robbins dan Kohler 2016 mendefinisikan bahwa struktur organisasi adalah pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Jadi beberapa tingkat dalam struktur organisasi kantor itu bisa ada kepala kantor atau direktur utama, lalu ada direktur bagian, terus kepala divisi atau seksi dan unit pengawasan. Untuk itu di sini saya ada implementasi dalam struktur organisasi kantor yang isu di lapangan atau dinyatakan di dalam kantor BRDKI sendiri. Itu struktur organisasi kantornya ada kepala kantor yang dikepalai oleh Bapak Sunario dan ada kepala seksi bagian umum, kepala seksi pelayanan dan bagian terbuka sampai dengan unit atau standar pengawasan. Nah, di sini kepala kantor selaku Bapak Sunario mempresentasikan pimpinan kantor dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang strategis. Jadi pimpinan tertinggi perusahaan kantor BRDKI dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan operasional. Lalu ada kepala seksi pelayanan kepabeanan cukai, kepala seksi pelayanan dan kedaruratan sampai kepala seksi penyidikan dan BHP. Jadi kepala seksi tersebut itu mempresentasikan pimpinan divisi atau seksi yang lebih spesifik seperti kepala departemen dalam kantor. Lalu ada kepala seksi bagian umum, yakni Bapak Raja Mana yang mempresentasikan pimpinan bagian yang spesifik seperti direktur keuangan, direktur operasional sampai direktur marketing. Lalu ada unit pengawasan yang ada di kantor BRDKI di sini meliputi unit pengawasan intelijen, penindakan dan pencegahan kualitas terbuka. Nah, unit pengawasan ini dalam struktur organisasi kantor biasanya berfungsi sebagai satuan pengawasan internal atau SPI. Jadi beberapa poin dari struktur organisasi kantor yang sudah saya jelaskan tadi, yakni pada formasi pegawai atau struktur organisasi kantor dalam kantor BRDKI tersebut, yaitu berarti terdapat bidang S3 yang terdiri dari kepala kantor, lalu ada bidangnya sewaktu Pak yang terdiri dari kepala seksi dan KSPU, dan ada bagian fungsional serta pelaksana. Itu jadi dalam struktur organisasi kantor, peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan dan bagian harus jelas dan terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, selanjutnya yaitu tugas wewenang dan tanggung jawab personil kantor. Personil kantor yaitu karyawan atau pegawai yang bertugas menjalankan pekerjaan pada suatu organisasi atau perkantoran, baik swasta maupun pemerintah dengan tujuan memperoleh upah atau gaji. Selanjutnya ada tugas personil kantor yang pertama ada administrator, yaitu tugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan mendata serta menerima semua badan atau surat keluar dan surat masuk serta urusan kearsipan dan kepegawaian pendapatnya. Yang kedua yaitu bagian keuangan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan masuk. Yang ketiga ada sekretaris, bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja, serta membuat surat keluar. Yang terakhir ada resepsionis, yaitu bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang lain yang mempunyai kepentingan terhadap kantor, serta melayani telepon masuk dan keluar. Selanjutnya ada kewenangan personil kantor. Yang pertama menentukan seluruh perencanaan, menerangkan tujuan yang akan dicapai dan memberikan gambaran tentang kebutuhan dan pembeli kantor. Selanjutnya ada menempatkan orang yang cakap. Menempatkan orang yang cakap dalam kedudukan atau tujuan memberikan upah yang layak sesuai dengan hasil kerja yang akan dicapai. Ada analisis jabatan, yaitu melakukan analisis jabatan untuk menentukan kebutuhan jabatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya tanggung jawab personil kantor yang pertama ada loyalitas, itu menjadi loyal terhadap organisasi dan mempertahankan kejujuran serta integritas dalam pekerjaan. Yang kedua, tekun dan rajin,
menjadi pegawai yang tekun dan rajin dalam menjalankan tugas dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kesabaran atau ketelitian, menjadi pegawai yang sabar dan teliti dalam menjalankan tugas dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Selanjutnya ada kerapian, menjadi pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan memastikan bahwa pekerjaan selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, yaitu dapat menyimpan rahasia, menjadi pekerjaan yang dapat menyimpan rahasia dan mempertahankan keamanan informasi organisasi. Selanjutnya yaitu implementasi dalam tahap DJBD. Beberapa contoh dalam kehidupan nyata yang merupakan administrator bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan mencatat serta menyimpan semua bakat atau surat masuk. Contohnya yaitu seorang administrator di kantor DJBD yang bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan mencatat serta menyimpan semua bakat atau surat masuk. Yang kedua adalah bagian keuangan. Contohnya yaitu seorang bagian keuangan di kantor DJBD yang bertugas mengatur saat keluar dan masuk serta mengelola keuangan kantor. Yang ketiga ada sekretaris bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal latihan sekolah minimalnya seorang sekretaris nomor DJBD yang bertugas membuat agenda tersebut. Yang keempat adalah resepsionis, contohnya seorang penerima nama atau resepsionis di kantor DJBD yang bertugas melayani tamu dan orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap kantor. Yang kelima ada kepala kantor, contohnya seorang direktur di kantor DJBD bertugas memantau pelaksanaan aktivitas kantor secara keseluruhan. Yang keenam ada pembuat surat, yaitu contohnya seorang pembuat surat di kantor DJBD yang bertugas membuat konsen surat yang akan dikeluarkan. Dan yang terakhir ada petugas keuangan yang bertugas mengelola keuangan dan membuat laporan keuangan di kantor DJBD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian pekerjaan kantor. Untuk penjelasannya yaitu suatu proses mengatur dan mengelola tugas-tugas, aktivitas, dan sumber daya yang ada dalam lingkungan kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kegiatan pengorganisasian pekerjaan kantor itu meliputi yang pertama beberapa struktur organisasi, yaitu rangkaian manajemen hubungan pelaporan dalam organisasi. Nah, untuk bentuk struktur itu sendiri yaitu seperti struktur fungsional, divisional maupun matris. Kemudian yang kedua terdapat pembagian tugas, yaitu proses menentukan dan mendistribusikan pekerjaan di antara karyawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karyawan itu akan mendapatkan tugas sesuai dengan kompetensinya masing-masing, atau dengan tupoksinya masing-masing bisa disebut juga untuk keahliannya masing-masing. Kemudian ada pengaturan alur kerja, di mana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Hal ini mencakup rekrutmen, pelatihan, kemudian ada pengembangan dan penilaian kinerja karyawan. Nah, untuk mendapatkan manajemen sumber daya manusia yang efektif, maka harus memastikan bahwa setiap karyawan itu merasa termotivasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing seperti itu. Kemudian ada manajemen sumber daya material, yaitu melibatkan pengelolaan kesediaan, peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasi kantor. Kemudian ada komunikasi yang efektif. Tadi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang relevant itu dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian ada teknologi dan sistem informasi. Nah, untuk pemanfaatan teknologi dan sistem informasi ini jika dilakukan dengan tepat, maka akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari alat tersebut. Kemudian untuk teknologi dan sistem informasi itu dapat terbentuk berupa sistem manajemen dokumen, alat kolaborasi, dan perangkat lunak manajemen proyek. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya ada pengembangan kebijakan dan prosedur, yaitu kebijakan dan prosedur, yaitu pedoman yang mengatur bagaimana tugas-tugas harus dilakukan untuk membantu dan menjaga konsistensi dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Kemudian ada peningkatan kepatuhan, yaitu untuk meningkatkan proses dan metode kerja melalui evaluasi rutin dan penerapan praktik data seperti itu. Kemudian kita lanjut pada implementasi organisasi pekerjaan kantor yang saya ambil pada kantor PUPR ini. Nah, yang pertama terdapat manajemen kinerja organisasi. Nah, dalam manajemen kinerja organisasi tersebut terdapat pimpinan unit organisasi, kemudian ada pejabat dan pegawai, kemudian ada pengelola kinerja organisasi. Nah, kemudian ada juga manajemen kinerja pegawai. Nah, dalamnya terdapat struktur pimpinan unit organisasi, pejabat dan pegawai, kemudian ada pengelola kinerja organisasi, kemudian ada pengelola kinerja pegawai. Bedanya hanya ada tambahan ada pengelola kinerja pegawai. Selanjutnya ada kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama mulai dari perencanaan,
proses peningkatan efektivitas yang meliputi bimbingan teknis, penanganan kendala atau permasalahan, penata usaha dokumen, evaluasi pengelolaan kinerja unit, tidak lanjut proses evaluasi. Kemudian yang terakhir untuk data pengorganisasiannya itu pada proses pengawasan dan pengendalian itu kan datanya yang pertama terdapat pelayanan penetapan tarif hasil bakal, terus yang kedua ada penata usaha dalam proses kebijakan, yang ketiga ada kegiatan pelayanan pemberian jaminan, dan yang terakhir ada pelayanan registrasi internasional mobil emergency atau biasa disebut sebagai email. Ada berapa disebut? Sekian dan terima kasih video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan semoga bermanfaat bagi kita